Alhamdulillah Ar-Rahimir Rahman Al-Qadimil Ihsan Bahar judih malian jud alaina bil ghufran Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmi liqa'il malikid dayyan wa nahnu fi barakatin min barakat wa hasanat min hasanat al-wali ibn Jailan radhiyallahu anhu wa anna jami'an amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fausikum wa nafsiya bitaqwallah ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, keluarga besar, zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al-Habib Muhsin bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Zain bin Syahab, Al-Habib Syarif bin Syahab, Al-Habib Hamid Bahashim, dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Jazahumullah khair al hudur fi hadzal masjidil mubarak. Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru Udin, kemudian Asy-Syaikh Al-Ustaz Syarwani Abdan, dan para guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat jamaah Masjid Baitur Rahman, Desa Pandahan, Kabupaten Tapin atau Rantau, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita menghiasi umur kita dan waktu kita yang merupakan modal yang diberikan oleh Allah untuk berdagang dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha adil telah menganugerahkan kepada kita 24 jam sehari. Kemudian itu adalah modal kita untuk berdagang, tapi dagangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jual umur kita untuk Allah, kita jual waktu kita untuk Allah. Niscaya pasti Allah akan membayar dengan harga yang sangat mahal dan berlipat-lipat ganda hingga tiada terhingga. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, artinya ikhlas karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Menghutangi Allah adalah membangun masjid, menghutangi Allah adalah membuka majelis, menghutangi Allah adalah mengasuh madrasah, mengasuh pesantren, menghutangi Allah adalah membina generasi muda sehingga menjadi grup para pilot atau para penerbang. Pilot tapi tidak bisa terbang, jadi pilotnya cuma bisa pukul terbang. Maka alangkah indahnya
Kalau nanti kita semuanya sudah berada di dalam surga Allah, kita saling mengingat satu sama lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, alal araiki yanzurun. Mereka nanti orang-orang di dalam surga itu fi sururim mutaqabilin. Mereka duduk di atas tilam-tilam, di atas ranjang-ranjang yang saling menghadap-hadapan. Apabila salah satu daripada mereka mengingat kawannya, maka kawannya itu juga ingat dengan dia, asalkan sama-sama di surga. Maka terbanglah ranjang kawannya dan ranjang dia, kemudian bertemu. Setelah itu mereka akan saling mengingat-ingatkan satu sama lain. Jadi mudah-mudahan di antara kita ini ada yang masuk surga. Satu saja yang masuk surga di antara kita ini, dia akan ingat kepada yang lain. Tatkala dia ingat dengan yang lain, kalau ternyata kebahagiaan kita nanti, naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan Allah, ternyata masuk ke tempat yang selain surga, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan ke dalam surga karena kawannya yang di surga ingat lawannya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau ternyata yang masuk 10 orang, apalagi kalau sekalinya 100 yang masuk surga, insya Allah kita seberataan masuk surga. Apalagi kalau seberataan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena 24 jam telah kita isi salah satunya, atau mungkin 2 atau 3. Kita duduk mulai jam berapa di sini sampai jam berapa? Berarti anggap 3 jam. 3 jam telah kita isi dalam rangka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syiar Allah. Apa syiar Allah yang sekarang kita, penyebab daripada kita hadir di tempat ini, yaitu haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang kedua-duanya adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencintai orang yang dicintai, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bapingkut lawan orang yang dicintai Allah, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paling kada kita berusaha untuk meletakkan nama kita di hati-hati mereka. Apa yang kita baca, kalau kita mengharap pahala mungkin akan sulit. Karena apa? Kita membaca penuh dengan ria, kita membaca penuh dengan bangga diri, kita membaca penuh dengan kesombongan. Mungkin pahalanya tidak dapat, tapi kalau kita hadiahkan kepada mereka, mereka pasti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang memintakan untuk saudaranya. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang mendoakan saudaranya. Kalau gasan kita bisa kada dapat, tapi kalau kita berikan kepada mereka pasti diberi sama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya akan diberikan kepada kita juga. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Doaul mu'min li akhihi ala dhahril ghaibi mustajab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang mukmin tatkala yang didoakan itu tidak ada, Habib Ali Habsyi nggak ada, sudah meninggal. Syekh Abdul Qadir Jalani nggak ada, sudah meninggal. Kita bicara masalah zahirnya ya. Berarti kita mendoakan sidin adalah doa yang tulus, tidak mengharapkan balasan. Minta duit dari Habib Ali nggak ada, balasan nggak ada. Atau mungkin kita doakan supaya dikasih hadiah sama Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau sudah tidak ada. Jadi kita tidak mengharap apa-apa. Tatkala hal itu terjadi, doa kita dikabulkan sama Allah, pahalanya dikirimkan kepada mereka dan dikembalikan kepada kita. Itu sebenarnya trik, itu sebenarnya cara agar amalan-amalan kita yang sunnah, bukan yang wajib, yang sunnah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkan pahalanya kepada mereka-mereka, hadiahkan pahalanya kepada abah kita yang sudah meninggal, hadiahkan pahalanya kepada orang-orang guru-guru kita yang sudah mendahului kita, maka pasti kita mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal 24 jam. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau yang terkenal namanya Sirrul Asrar, beliau waktu ditanya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bikin kitab itu, ujar sidin, aku jadikan kitab ini 24 bab. Kenapa 24 bab? Karena manusia itu diberi sama Allah taala 24 jam.
Jadi aku samakan dengan itu, aku beri kitab ini namanya Sirrul Asrar, itu 24 bab. Kemudian kenapa rahasia yang lainnya? Rahasia yang lainnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf, seakan-akan Allah memberi isyarat kepada kita, perhatikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam 24 jam kamu. Kemudian kalau kamu mau sukses, baca kitabku Sirrul Asrar kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena di dalamnya ada 24 bab dan beliau membahas panjang lebar tentang nur, membahas tentang hakikat Muhammadiyah, membahas tentang maratib dan lain sebagainya, dan beliau juga membahas tentang tata cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, suatu saat Al-Imam Muhammad Junaid bin Qasim Al-Baghdadi, beliau lagi duduk mengajar murid-muridnya. Lagi duduk dia ngajar murid-muridnya, tiba-tiba dia berteriak, wah, ala raqabati, ala raqabati, ala raqabati. Akhirnya muridnya bingung, loh kenapa guru ini lagi mengajar sekalinya kuriak-kuriak kayak itu. Mbak Tuntung mengajar, ditakuni oleh muridnya, ya Imam, ma baluk, bagaimana keadaan engkau? Kenapa engkau tadi berteriak mengatakan di atas pundakku, di atas pundakku, di atas leherku? Naam, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang hidup 200 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, aku mendengar kata-kata seorang wali besar yang akan muncul 200 tahun yang akan datang, yang namanya Abdul Qadir, dan dia mengatakan al-auliya qadami ala raqabati kulli wali, kakiku berada di atas semua lehernya para wali. Lalu aku mengatakan, di atas leherku, di atas leherku, di atas leherku. Dan pada saat itulah Syekh Abdul Qadir Jailani hadir dan meletakkan kakinya di atas leher Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Ini terjadi 200 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ada seorang ulama besar di Hadramaut namanya Syekh Umar Ba Makhramah. Syekh Umar Ba Makhramah yang makamnya di samping makam Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi sebelahnya Syekh Umar Ba Makhramah. Syekh Umar Ba Makhramah ini adalah seorang wali besar. Dia adalah gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Ainat. Dia mengarang qasidah. Beliau menyebutkan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari zamannya sampai 400 tahun ke depan. Dari zamannya dia sampai 400 tahun ke depan. Dan diantaranya beliau mengatakan, nanti di kotaku ini akan muncul seorang wali besar yang mengarang maulid. Maulidnya sampai ke Mandura. Mandura itu Madura mungkin maksudnya, wallahu alam, cuma yang jelas itu disebut Mandura. Dan itu terjadi. Dua kesamaan yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kedua-duanya sama-sama sudah disebutkan oleh para aulia-aulia sebelumnya. Mereka adalah para aulia wassalihin yang tingkat kecerdasannya diberi sama Allah mampu menjangkau beratus-ratus tahun setelahnya. Jadi mereka mempunyai kemampuan, mereka di samping kasyaf minallah Subhanahu wa taala, mereka diberi anugerah merasakan getaran-getaran bahwasanya nanti akan muncul fulan, nanti akan datang wali bernama fulan, wah kata. Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi mengatakan, nanti di tempat ini akan muncul salah satu cucuku yang memakmurkan daerah ini. Dia adalah seorang wali besar. Siapa dia? Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Ainat. Wah kata, semuanya seperti itu. Mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kesolehan mereka, tapi Allah yang ngatur. Makanya nggak bisa diiri, kadakawa dihasuti, kadakawa dengki, kadakawa panas, nyojor anu kadakawa. Ini faktor ilahi, ini Allah yang telah menentukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ingin menjadi orang alim. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ingin menjadi penceramah. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ingin mengajar. Bahkan pertama kali mengajar, beliau itu dipaksa oleh dorongan di dalam hatinya. Kenapa? Di hatinya mengatakan, aku harus mengajar.
aku harus ceramah. Padahal beliau tidak pernah mengajar, tidak pernah ceramah. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dan mengatakan kepada beliau, wahai cucuku, sekarang kau ceramah, sekarang kau ceramah. Dia mengatakan, iya, wahai Datuk, ulun ini bepandir kada fasih. Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan bicaranya itu kada fasih. Jadi kalau bepandir itu apa namanya, kada lancar. Ta'al dipanggil sama Imam Ali bin Abi Thalib, buka mulutmu, dikerik sama Sayyidina Ali lisannya. Satu kali, ayo ceramah. Hanya ceramah yang pertama kali, kultum, kuliah 7 menit di masjid di Baghdad. Dia izin, kemudian hafadhol, dia ceramah. Sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit dan sebagainya, terus turun. Besoknya, seminggu kemudian orang pada nunggu. Jadi yang pertama itu yang hadir cuma 10 orang, mungkin sedikit orangnya. Dah tahunya minggu depan separuh masjid nunggu. Mana itu anak muda yang ceramah minggu lalu? Kita nunggu. Hanya ceramah lagi. Datang lagi Sayyidina Ali, dibuka lagi, dikerik lagi. Dia apa namanya? Lisan Sidin dalam satu riwayat mengatakan demikian, tapi orang-orang tidak ada yang menyaksikan kejadian seperti itu sampai 3 kali. Hanya dia ceramah. Dah tahunya minggu depan ditunggu penuh sudah masjid. Minggu yang ketiga penuh masjid, dia ceramah lagi. Minggu yang keempat hibak sampai ke halaman. Minggu yang kelima sudah 1 kota merindukan ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hendak jadi orang terkenal? Tidak, sama sekali dia tidak ingin terkenal. Bahkan dia berusaha untuk menutupi dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai guru namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini seorang yang punya toko kecil di kota Baghdad. Dia penjual setrup, jadinya cuma manu setrup, tapi dia wali besar. Dia banyak mengambil ilmunya dari Syekh Hamad tentang tata cara tasawuf, suluk dan lain sebagainya, sehingga dia alim, tapi dia tidak mengajar. Alim, tidak ceramah. Alim, tidak mempunyai madrasah, dan dia menahankan dirinya sampai akhirnya datang seperti yang saya sebutkan dan ceritakan tadi. Akhirnya dikenallah dia, karena Allah ingin menzahirkan, Allah ingin menampakkan, begini loh seharusnya seseorang yang alim, begini seharusnya wahai umat kamu kepada orang yang alim. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari garis ayah adalah keturunan Sayyidina Hasan, sedangkan dari garis ibu adalah keturunan Sayyidina Husain. Terkumpul 2 Al-Hasan Al-Husain pada diri Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil namanya kalau tidak salah namanya Jailan, itu kota besarnya, Jangki Jaushan. Itu adalah daerah-daerah terpencil. Kemudian beliau, ayahnya sudah meninggal dunia, dia dibesarkan oleh ibunya. Setelah itu umur kira-kira 7-8 tahun, dia mengatakan kepada ibunya, ulun ini hendak belajar, hendak ke Baghdad. Pada waktu itu Baghdad terkenal dengan ilmu. Di sana ada satu universitas yang paling terkenal di dunia namanya Nizamiyah, dan pengajarnya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian keluarannya Ibnu Sina, Ibn Mishkaweh, Ibn Batuta, kemudian dan banyak ulama-ulama itu keluaran Nizamiyah. Tamatan daripada pesantren, bukan pesantren, waktu itu namanya Universitas Nizamiyah. Jadi Universitas Nizamiyah pada waktu itu sama dengan sekarang ini Harvard University yang ada di California di Amerika. Semua orang sedunia ingin belajar di sana. Begitu pula Nizamiyah pada saat itu, seluruh dunia ingin belajar di Nizamiyah. Karena apa? Ketinggian ilmu mereka, ilmu teknologinya, ilmu kedokterannya, ilmu ekonominya, ilmu apa saja dipelajari di Nizamiyah. Di antara pengajarnya adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Naam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia minta izin sama ibunya, saya mau belajar ke Baghdad. Kemudian akhirnya disangui duit, dijahit di bajunya seperti ini. Kata ibunya, tidak apa-apa kamu belajar, tapi syaratnya satu apa? Jangan pernah berbohong. Sehingga terjadilah kisah di mana Syekh Abdul Qadir Jailani rombongannya dirampok orang. Kemudian perampok itu bertanya kepada seorang anak kecil umur 8-9 tahun, kamu punya uang? Tidak punya. Di sini dijahit ibu saya, katanya di sini. Akhirnya mereka, kamu kenapa bakesa? Padahal jangan ikam kada bakesa kada apa-apa juga. Kami kada percaya jualan kesa ikam. Tapi akhirnya digeledah sama perampok itu, ternyata betul ada duit di sini. Akhirnya perampoknya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tobat semuanya, kemudian akhirnya menjadi orang baik. Perampok-perampok seperti itu. Jadi
Jadi nanti coba sekali-sekali kalau ada perampok digitukan ya kan, siapa tahu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermukim di Baghdad, kemudian beliau belajar dari ulama-ulama Baghdad. Di antara guru beliau seorang penjual setrup di pasar. Tiap hari dia datang tanya bagaimana caranya berwirid kayak ini caranya, bagaimana caranya suluk kayak ini caranya, bagaimana sampai hanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi seorang yang sangat alim di bidang tasawuf. Bahkan beliau mengatakan tasawwafa, kalimat tasawuf itu 4 huruf, ta, sod, waw, fa. Ta artinya taubat, sod artinya harus bersih, kemudian waw artinya wilayah, artinya dia harus mementingkan kepentingan Allah daripada dirinya, kemudian fa, fana, harus dihilangkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi daripada beliau, dan beliau lontarkan kepada masyarakat, dan beliau sebutkan kepada masyarakat pelajaran yang beliau pelajari bertahun-tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tatkala umurnya sudah cukup, kira-kira mungkin 16-17 tahun, dia mendaftar untuk jadi santri di Universitas Nizamiyah. Ternyata tidak lulus, hasil tesnya tidak lulus. Kurang cerdas, artinya kada sampai nemnya, anunya nilai sidin kada sampai, ditolak, tidak diterima di Nizamiyah, di Universitas Nizamiyah. Tapi apakah kalau tidak diterima jadi orang bodoh? Apakah harus orang pintar itu keluaran universitas? Apa harus orang pintar itu mondok di pesantren? Tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima. Ternyata setelah itu dia jadi apa? Jadi sufi besar, alim besar, Al-Ghausul Akbar, penolong terbesar gelarnya dia. Kenapa? Karena dia menolong manusia dari kesesatan menuju kepada taufik dan hidayah Allah, menyelamatkan manusia dari neraka jahanam menuju kepada surga Allah. Ini penolong yang paling besar. Sedangkan kita ditolong masalah dunia saja, kita terima kasihnya luar biasa. Kalau anda punya duit, datanya dia ngasih, wah terima kasih, ini cuma duit cuma dunia. Kalau misalnya tidak punya duit paling kelaparan. Kalau mati semua mati, yang kaya yang miskin semua mati, sama saja. Bagaimana dengan tolongan di akhirat? Al-Ghausul Akbar, beliau adalah seorang penolong yang paling besar gelarnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau setelah mengajar, muridnya banyak, kemudian sampai beliau kalau mau ceramah naik ke menara masjid. Ke menara masjid, jadi orang satu kota semuanya mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Umur 51 beliau menikah. Umur 51 terlambat. Umur 51 kan aku nompat nenek. Jar mau hendak mengompati waliullah. Ya kalau jadi kawinnya umur 51. Keberatan ya kan. Syekh Abdul Qadir Jailani menikah umur 51, tapi karena dia orang alim jadi menikahnya langsung 4, langsung istrinya 4. Cocok, setuju. Kalau itu aja ketujuh. Akhirnya beliau menikah, dan setelah umur kira-kira 30 tahun kemudian, umur 80 tahun beliau meninggal dunia dan mempunyai anak 45, 24 perempuan, 25 laki-laki. 49 anak sidin, 49, 24 perempuan, 25 laki-laki. Yang laki-laki ini menyebar Irak, Mesir, Mekah dan seterusnya. Itulah keluarga-keluarga Al-Jailani yang ada sekarang. Banyak dari 25 anak laki-laki yang menurunkan keturunan. Wahakada. Kenapa? Keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau, karena kesolehan beliau, karena ketaatan beliau. Beliau adalah orang yang wali Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi orang-orang yang mencintainya, yang pasti beliau membalas jasa orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Tatkala kita sekarang mengenang beliau, berarti kita telah membuat sesuatu kebaikan kepada beliau, pasti beliau akan membalas jasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di hati beliau. Mudah-mudahan Allah taala mengukir nama kita dalam ingatan beliau, dalam doa beliau, dalam tawajuh beliau. Apalagi beliau sudah dalam
barzah. Di alam barzah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, madadul mayyit aqwa min madadil hayy. Pertolongan orang yang sudah meninggal dunia lebih hebat daripada yang masih hidup. Kalau yang masih hidup itu masih kurang. Kalau yang meninggal dunia, doa di barzahnya itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita Ahlussunnah wal Jamaah ziarah, baca manakib, kemudian hadir hal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan bagian daripada kecintaan mereka, sehingga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu, tapi namanya masih dikenang. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang beliau wafat 100 tahun lebih, 100 tahun yang lalu, beliau namanya masih dikenang. Apa sebabnya? Karena gawian sidin. Penyebabnya adalah gawian. Apa gawian sidin? Pedagang? Enggak. Gawian sidin pebisnis? Tidak. Apa karena orang kaya? Tidak. Apa karena beliau seorang pengusaha? Tidak. Karena beliau mempunyai pekerjaan khidmah lil ummah al-Muhammadiyah, berkhidmat, melayani umat Nabi Muhammad SAW, mengajari mereka, mendidik anak-anak mereka, kemudian membimbing mereka dalam suluk, kemudian mengarahkan mereka dalam kebaikan. Hadhihi wazifatuhum, inilah tugas-tugas dan gawian mereka. Karena apa? Mereka mengikuti jejak langkah kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah menjadi pengajar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, membujurakan keadaan manusia. Ini tugas Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Kita semua apabila menjunjung tinggi tugas Nabi Muhammad, urusan kita diurus sama Allah. Yakin. Tinggalkan urusan keluargamu demi urusan Nabi Muhammad, urusan keluargamu beres. Tinggalkan urusan bisnismu karena urusan Nabi Muhammad. Seperti misalnya kita ada kesibukan majelis ta'lim, kita ada kesibukan madrasah, kita ada kesibukan yang lain, untuk sementara tinggalkan bisnismu. Nanti diganti sama Allah, nanti dikabulkan hajatmu, nanti dimudahkan urusanmu. Kalau ngurus sendiri uyuh, lapah, capek, tidak ada waktu yang cukup untuk mengejar dunia, sampai akhirnya datang kematian. Tapi kalau kita serahkan urusan dunia kita kepada Allah, kita menggawi urusan Allah, urusan Nabi Muhammad, urusan aulia, urusan solehin, maka urusan dunia kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya digampangkan, hajatnya dikabulkan, urusannya dimudahkan. Begitu caranya. Serahkan urusan kita kepada Allah, tapi urusan Allah ayo kita gawi, kita bantu, kita sokong, kita sumbang, dan lain-lain sebagainya. Lihatlah kegiatan-kegiatan mereka. Mereka disibukkan dengan anak istrinya? Tidak. Mereka disibukkan dengan dagangannya? Tidak. Mereka disibukkan dengan barangkali mereka punya kekuasaan? Tidak. Mereka disibukkan untuk apa? Ngajar anak-anak kecil, atau ngajar di majelis, atau ceramah, atau memimpin suluk, atau tarekat zikir, atau semuanya adalah urusan Allah, urusan Nabi Muhammad. Dia tinggalkan urusan pribadinya untuk urusan Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang benar, kita salah. Logika kita salah, cara berpikir kita salah. Tatkala kita mengatakan aku punya kewajiban mencari nafkah, jadi ampun maaf kepada kau hadir majelis taklim, ketahuilah kamu mencari nafkah belum tentu dapat. Tapi kalau kamu hadir majelis taklim, nafkahmu akan dapat. Kita harus balik. Kita harus berpikir yang kebalikan yang banyak diucapkan oleh kata-kata manusia yang tujuannya adalah untuk menipu kita. Tatkala kita terus dicekoki dengan mengatakan aku ada gawian, mencari nafkah itu wajib, sehingga aku tidak bisa hadir majelis taklim, sampai wayah apa? Coba balik. Bagaimana caranya? Aku mau hadir majelis taklim. Ini urusan Allah, ini urusan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menggampangkan urusan rezekiku yang mana aku wajib nafkah dan lain sebagainya. Digampangkan sama Allah. Yang salah kita, cara berpikir kita, panderan kita. Panderan itu adalah doa.
yang akhirnya dikabulkan sama Allah. Aur terus, kada kau hadir majelis taklim, kada kau hadir pengajian, kada kau umpat menyumbang dan lain sebagainya, tapi tetap aja miskin, nggak kaya-kaya dan lain sebagainya. Salah siapa? Ya salah kamu sendiri. Kenapa kamu punya perasaan seperti itu? Coba kamu yakin tatkala engkau berkhidmat untuk Allah, berkhidmat untuk Nabi Muhammad, urusanmu dibereskan, beres bahkan lebih daripada itu. Naam? Setuju? Setuju? Janji ya. Ini adalah caranya Nabi Muhammad. Ini caranya para ulama, caranya para aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani sibuk sama urusan dunia? Enggak, ngajar sibuknya. Akhirnya bagaimana? Anak 49, istri 4 dan lain sebagainya. Jangan nyaring-nyaring lah, jangan nyaring-nyaring. Kalau pindah ketahuan kena haram bahaya. Tapi ini enggak live ya. Kalau live nanti saya bisa tidak dibukai lawang di rumah. Wahakala. Saudara-saudaraku, ini zaman adalah zaman, sudah zaman akhir. Panderan-panderan, kesimpulan-kesimpulan kadang-kadang menyesatkan. Apalagi bacanya cuma di internet, apalagi ngambilnya cuma tayangan YouTube dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sesuatu kalimat haqqin urida biha batil, kalimat yang bujur tapi tujuannya untuk kejahatan, untuk meracuni kita, untuk melemahkan kita. Kuatkan majelismu, kuatkan pesantrenmu, kuatkan madrasahmu, kuatkan pendidikanmu. Alim, tatkala alim kita tidak mudah dibodohi orang. Gara-gara kita bungul, kada faham, ada nang masuk bolang singganalan, akhirnya bepander meranyau, sumbahyang kada dan lain sebagainya, lalu sesat sekampungan. Sekalinya napa pakai sah, malam tadi ke aras mana? Malam tadi ke langit, malam tadi ke sini, ada di daerah sana bukan di sini, di sana. Di aras itu ngapenang banyak pohon pisang sing banyak kanjar. La ilaha illallah. Rupanya dia ini mimpi seakan-akan di aras, tapi karena seharinya itu mikir akan apa betanam pisang, hanya pohon pisang nah ada semuanya. Pernah dengar pian di aras ada pohon pisang? La ilaha illallah. Ini ya Allah, keadaan ini bisa terjadi kenapa? Kok ada pengikutnya orang seperti itu? Kok ada yang senang? Kenapa? Kebodohan, jahil. Kejahilan adalah musuh kita. Kita tidak akan maju kalau kita jahil. Ilmu adalah puncak syarat untuk menuju kepada ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tanpa ilmu tidak akan diterima. Ilmu, kemudian baru pengembangannya. Ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dibagi dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Kemudian ibadah juga dua, ibadah zahir, ibadah batin, jangan dicampur-campur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau menekankan lagi dengan tata cara suluk, tata cara berthariqah, kemudian bagaimana mencapai ma'rifat, kemudian bagaimana mencapai hakikat. Itu termaktub dalam risalah kecil 24 bab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini baru satu kitab, belum yang lainnya. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai banyak kitab, di antaranya Al-Ghunyah li Saliki Thariqil Akhirah, Al-Fathur Rabbani dan lain sebagainya. Kitab yang beliau tulis dengan pengalaman, beda dengan kitab yang ditulis cuma dengan ilmu. Saya tahu ilmunya ini, saya tulis, ya ilmu saja. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani menulis kitabnya dengan pengalaman yang sudah beliau jalani. Beliau sudah membuktikan, beliau sudah mempraktekkan, beliau sudah mendapatkan hasilnya, beliau sudah mendapatkan buahnya. Kemudian beliau mengatakan kepada muridnya, tulis begini. Jelas, sebentar. Oh, kalau yang ini begini. Tapi dengan pengalaman, bukan dengan ilmu, bukan hanya sekedar mendengar dari gurunya, dia pengalaman dan melakukan langsung. Itulah seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah, yang beliau mengatakan, gadami ala raqabati kulli wali, saya punya kaki berada di atas leher semua wali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pun demikian. Padahal Imam Junaid ini luar biasa, alim, sufi, wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Habsyi bercerita, aku pernah suatu saat melihat sebuah rumah. Aku ketok, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah siapa? Rumah ulun. Lawan siapa ya kamu di sini? Lawan abah. Lawan siapa lagi? Lawan istri, lawan anak. Enggak ada yang alim. Nggak ada yang lain lagi yang ada di rumah ini? Nggak ada, cuma kami saja.
Ini rumah sebenarnya rumah siapa ya? Memang sejak dari kakek-kakek saya rumah saya di sini. Kenapa? Masalahnya begini, aku melihat ada cahaya yang sangat besar dari atas langit yang ke rumahmu ini jatuh. Wah, terus bagaimana ini? Tidak ada alim, tidak ada wali, tidak ada siapa-siapa di rumah saya. Coba panggil ayahmu, dipanggil abahnya. Akhirnya abahnya berkisah. Memang dulu datuku berkisah. Dulu pernah masuk ke sini orang alim wali. Siapa? Al Imam Junaid Al Baghdadi. Oh, kata Habib Ali, naam, pantas. Sejak Imam Junaid Al Baghdadi singgah ke rumah itu, Allah turunkan cahaya, dan cahaya itu tidak terhenti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus turun. Karena berkatnya seorang Al Imam Junaid Al Baghdadi. Di Jember itu ada rumah, itu ditawar sekian miliar, tidak mau orangnya jual. Tokonya laris benar. Tokonya ini jadi Cina nawar, nggak mau jual, orang Jawa yang punya. Kemudian ini semua apa saja yang dijual di toko itu laris keras. Akhirnya suatu saat ada salah satu kawan bertakun, kenapa kok toko kamu ini luar biasa? Dulunya rumah, iya. Terus, iya. Bagaimana? Dulunya itu pernah suatu saat Habib Soleh Tanggul singgah ke rumah saya ini, dia bilang. Habib Soleh Tanggul singgah cuma minum kopi sebentar, terus pergi lagi. Wah, min zakal yaum, sejak hari itu rumah ini berkah, toko laris dan lain sebagainya sampai hari ini. So, bagaimana keberkahan yang lebih kalau SWT tidak akan putus kalau Allah sudah yang menentukan. Kalau Allah yang memberikan tidak akan putus ila yaumil qiyamah. Akan diwariskan kepada anaknya, cucunya semuanya mendapatkan. Coba yang kaya habis duitnya diwaris. Coba yang meninggalkan 100 miliar sebentar aja habis duitnya sama anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya tidak soleh, dipakai untuk narkoba dan lain sebagainya, habis. Tapi peninggalan yang di dalamnya ada sirrus sholihin, rahasia orang soleh, terus mengalir sampai anaknya, sampai cucunya, sampai buyutnya, seperti yang terjadi kepada orang tadi yang dulunya rumah itu pernah dimasuki oleh Syekh Muhammad Al Junaid Al Baghdadi. Wahakata, semua ini karena hubungan mereka dengan para aulia was sholihin. Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad saja yang mana sidin itu wali, Habib keturunan Nabi, alim, Sohibur Rotib dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Apakah beliau mengandalkan ilmunya? Tidak. Apakah beliau membanggakan amalnya? Tidak. Apakah beliau merasa hebat karena sayyidnya? Tidak. Apa yang beliau mengatakan? Mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatiyal wusqa wa afdalu ma indi. Yang aku andalkan kecintaan kepada mereka para aulia wa salihin. Kecintaan kepada mereka itulah adalah agamaku, farduku, sunnahku, taliku yang aku pegang erat-erat, dan paling afdolnya yang Allah berikan kepadaku Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Orang-orang sekarang baru punya ilmu sedikit sudah merasa wah aku alim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan lain sebagainya. Ini Al Habib Abdullah bin Al Haddad Al Waliyul Kabir yang disebutkan beliau itu memegang qutbiyah selama 30 tahun. Ternyata yang beliau andalkan adalah kecintaan kepada aulia wassalihin, para salaf dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertahan, apa yang telah kita lakukan di tempat ini pasti tidak akan rugi, pasti untung. Tapi untung itu kadang-kadang bisa untuk membersihkan dosa, kadang-kadang bisa untuk menambah pahala. Ternyata orang ini dosanya tidak begitu banyak, pahalanya sudah banyak. Akhirnya rezekinya dilancarkan. Dinyatakan kalau hendak rezeki lancar, bersihkan dulu dosamu, kemudian banyaki pahalamu. Hadir majelis seperti ini, rezekinya yang lancar. Jangan langsung minta doakan mudah-mudahan rezeki ulun lancar, tapi ibadahnya nggak benar, dosanya masih banyak. Berkah tetap, tapi berkahnya untuk menutupi kekurangan dulu, untuk menutupi kekosongan dulu, karena banyak mana kosongnya, banyak banar anunya, buntusnya banyak banar. Jadi kesan menambal nih tuh dulu kada kolehan apa-apa lagi. Nah setelah berjalan waktu kalau sudah ditambal kemudian dibersihkan, hanya nanti berhasil. Ini hendaknya kepengen yang langsung rezeki lancar. Hampir 99% yang datang wadah ulun itu guru ya, doakan mudah-mudahan rezeki ulun lancar itu. Nah kada derang minta doakan mudah-mudahan alim kada.
Ih, reda aneh juga zaman waya ini. Kadang nang datang minta doakan supaya jadi alim, pada ada itu mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan kabul hajat, mudah-mudahan ya Allah. Rupanya orang semua terfokus kepada rezeki dunia. Kasihan hamba-hamba Allah sekarang semuanya merasa bahwasanya kemuliaan dari harta. Kasihan hamba Allah di zaman ini semuanya merasa semuanya harus punya duit. Nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting punya mobil mewah. Nggak punya duit nggak apa-apa, rumahnya 3 tingkat nggak apa-apa, nggak punya duit. Ratu Elizabeth tuh nggak pernah pegang duit. Tahu Ratu Elizabeth nggak pegang duit. Kalau tas dia bawa tas kecil itu, kalau dibuka tasnya isinya apa yo? Biskuit, gasan makan. Kalau ada lapar dikit dia camilan. Nggak pegang duit, dia nyaman aja hidupnya. Ratu Elizabeth. Jadi mudah-mudahan kita kalau usah mengikuti duit tapi nyaman aja terus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara ini berjalan tahun demi tahun dan lain sebagainya. Pasti orang-orang yang dekat dengan mereka akan mendapatkan keberkahan-keberkahan mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, kawani orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkawan dengan mereka, kita akan kena imbasnya, akan kena faedahnya, pahalanya, kemudian hati kita menjadi lembut. Tapi kalau kita berteman dengan teman-teman yang nggak benar, akhirnya hati kita tambah keras, kemudian akhlak kita tambah tidak baik dan lain sebagainya, efek-efek negatif daripada pertemanan yang tidak baik. Oleh karena itu, jagalah anak-anak kita, terutama jangan sampai berteman dengan teman-teman yang membawa kepada kejahatan. Carilah teman-teman yang membawa kepada kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengkabulkan hajat-hajat kita, meluaskan rezeki zahir dan batin kita, dan Allah taala tautkan dan hubungkan hati kita dengan hati mereka para ulama wassalihin, para aulia wal muttaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai Nabi Muhammad Rasulullah, yang berkhidmat untuk agama Allah, yang menginfakkan umurnya untuk Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang penghuninya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah alirkan keberkahan dari atas langit dan Allah alirkan keberkahan dari bumi bagi mereka. Dan tatkala kita tutup usia, mudah-mudahan ditutup usia dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.